Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Rizky Kartika Putri dengan nomor induk mahasiswa 19446 006 PT 08260. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Jenis Kelamin dan Umur terhadap Kualitas Karkas dan Non-Karkas Ayam Persilangan KUB dan Burung Panggang dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Insinyur Edi Suryanto, MSc, PhD, IPU, ASEAN Eng. Latar belakang dari penelitian ini yaitu Indonesia memiliki keanekaragaman hayati, baik flora, fauna, maupun jasad renik. Salah satu sumber genetik yang dimiliki oleh Indonesia yaitu ternak, di mana ternak memiliki peran dan fungsi yang sangat kompleks, salah satunya sebagai penghasil pangan. Produk peternakan yang digemari oleh masyarakat Indonesia dan sekarang sudah berkembang pesat di pasaran yaitu ayam lokal. Ayam lokal merupakan aset berharga yang dimiliki oleh Indonesia dalam membentuk bibit unggul ayam lokal. Hal ini dikarenakan ayam lokal adaptif terhadap lingkungan tropis sehingga tahan terhadap penyakit. Potensi pasar ayam lokal sendiri dari tahun ke tahun itu cukup tinggi seiring tingginya tingkat konsumsi daging dan telur ayam lokal. Contoh ayam lokal yang sudah dikembangkan di Indonesia yaitu ayam KUB dan burung panggang. Kedua ayam ini termasuk ayam dwiguna atau penghasil daging dan telur. Karkas dan non-karkas yang dihasilkan oleh kedua ayam itu berbanding lurus dengan bobot tubuh ayam. Bobot tubuh ayam dipengaruhi oleh jenis kelamin dan umur. Berdasarkan hal tersebut, maka penilaian karkas dan non-karkas ayam persilangan antara ayam KUB dan burung panggang penting dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh jenis kelamin dan umur terhadap persentase karkas dan non-karkas ayam hasil persilangan antara ayam KUB dan ayam burung panggang. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan informasi mengenai persentase karkas dan non-karkas ayam hasil persilangan ayam KUB dan burung panggang. Yang kedua yaitu memberikan manfaat kepada konsumen dalam memilih produk ayam yang berkualitas. Tinjauan pustaka dari penelitian ini yang pertama yaitu menurut Urfa et al. Tahun 2017 menyatakan bahwa ayam KUB merupakan ayam lokal hasil seleksi ayam kampung galur betina selama 6 generasi yang dilakukan oleh Balitnak di Jawa Barat. Kelebihan dari ayam KUB yang pertama yaitu efisiensi dalam pemberian pakan, yang kedua yaitu tingkat kematian rendah yang dikarenakan ayam KUB memiliki daya tahan tubuh yang kuat, kemudian yang ketiga yaitu ayam KUB dapat memproduksi telur setiap harinya sehingga dapat memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu ayam burung panggang adalah ayam lokal asli dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, di mana ayam burung panggang terkenal sebagai ayam dwiguna atau penghasil telur dan daging. Kelebihan dari ayam burung panggang yaitu memiliki bobot tubuh yang lebih besar, tetapi dengan konsumsi pakan yang lebih rendah. Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu menurut Ertina et al. Tahun 2021 menyatakan bahwa karkas ayam merupakan ayam yang sudah disembelih, kemudian dihilangkan darah, bulu, jeroan, kepala dan leher, serta ceker. Klasifikasi karkas ayam dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan umur dan berdasarkan bobot tubuh. Berdasarkan umur, karkas ayam dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, karkas ayam umur di bawah 6 minggu disebut karkas muda, kemudian karkas ayam umur 6 minggu sampai 12 minggu disebut karkas dewasa, kemudian yang terakhir yaitu karkas ayam di umur lebih dari 12 minggu disebut karkas tua. Karkas ayam berdasarkan bobot tubuh dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu bobot tubuhnya di bawah 1 kg disebut karkas kecil. Karkas ayam bobot 1 kg sampai 1,3 kg disebut karkas sedang. Kemudian bobot karkas ayam lebih dari 1,3 kg disebut karkas besar. Yang keempat yaitu menurut Liu Nome et al. Tahun 2018 menyatakan bahwa non-karkas merupakan bagian sisi karkas atau yang sering disebut dengan oval. Non-karkas dibagi menjadi dua, yang pertama itu non-karkas edible serta non-karkas inedible. Non-karkas edible merupakan non-karkas yang layak dimakan yang terdiri atas jantung, hati, serta gizzard. Sedangkan non-karkas inedible atau yang tidak layak untuk dikonsumsi yaitu terdiri atas darah, kemudian bulu,
kepala dan leher, ceker, serta jeruan kecuali jantung, hati, serta gizzard. Yang keempat yaitu menurut Sunari dan Penny tahun 2001 menyatakan bahwa ayam jantan cenderung memiliki bobot potong lebih tinggi dibandingkan ayam betina. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan hormonal, di mana ayam jantan memproduksi hormon androgen yaitu berupa testosteron yang dapat membantu dalam menyintesis protein. Hormon testosteron akan merangsang keluarnya growth hormone atau GH, di mana GH ini nanti akan membantu dalam menyintesis protein sehingga bobot tubuh jantan lebih besar dibandingkan bobot tubuh betina. Yang terakhir yaitu umur mempengaruhi bobot karkas ayam, di mana karkas ayam merupakan bagian yang produksi, sehingga ukuran serta bobotnya akan bertambah seiring dengan bertambahnya umur ayam. Selanjutnya yaitu landasan teori dari penelitian ini, yaitu permintaan daging dan telur ayam lokal terus meningkat setiap tahunnya. Contoh ayam penghasil daging dan telur atau ayam dwiguna yang sudah dikembangkan di Indonesia yaitu ayam KUB dan burung panggang. Kedua ayam ini menghasilkan karkas dan non-karkas dengan persentase non-karkas berbanding terbalik dengan persentase karkas. Hipotesis dari penelitian ini yaitu jenis kelamin dan umur mempengaruhi bobot karkas dan non-karkas ayam persilangan antara ayam KUB dan burung panggang. Yang selanjutnya yaitu materi dan metode. Waktu dari penelitian ini yaitu dari tanggal 14 September sampai 20 Oktober tahun 2022. Tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di Rumah Potong Hewan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Alat yang digunakan dalam proses pemotongan ayam antara lain yaitu timbangan digital, merek Acis tipe AW-7.5X dengan kapasitas 7,5 kg dan ketelitian 0,5 gram. Kemudian ada pisau, baskom, talenan, kompor merek Rinnai, scalpel, mata pisau, stopwatch, latex, panci stainless steel, kemudian ada plucker atau mesin pencabut bulu, termometer, ember, plastik bening, tali rafia, lembar kerja, dan alat tulis. Bahan yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu terdiri dari air dan ayam persilangan antara ayam KUB dan burung panggang umur 8 dan 10 minggu, di mana masing-masing umur pemotongan itu berjumlah 20 ekor ayam yang terdiri atas 10 ekor ayam jantan dan 10 ekor ayam betina. Metode yang dilakukan pada penelitian ini terbagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu pemeliharaan, pemotongan, dan yang terakhir yaitu penimbangan karkas dan non-karkas. Untuk tahap pemeliharaan dilakukan di kandang ayam milik Pak Winarso, tepatnya di Kerunggahan, Sleman, Yogyakarta, dengan lama pemeliharaan yaitu 8 dan 10 minggu. Tahap selanjutnya yaitu pemotongan, di mana pemotongan dilakukan dengan metode halal, yaitu dengan memotong 3 saluran, berupa saluran darah, kemudian saluran pencernaan, dan saluran pernafasan. Ayam sudah dipotong, kemudian direndam ke dalam air panas pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 menit. Setelah itu, ayam dimasukkan ke dalam plucker atau mesin pencabut bulu ayam. Ayam yang sudah dihilangkan bulunya, kemudian dihilangkan dari bagian non-karkasnya, di mana bagian non-karkas itu sendiri terdiri atas kepala dan leher, kemudian ceker dan jeruan, sehingga didapatkan karkas utuh ayam. Selanjutnya kita memasuki tahap yang terakhir yaitu penimbangan karkas dan non-karkas yang terdiri atas penimbangan karkas utuh, kemudian penimbangan karkas sepasang, dan penimbangan non-karkas. Untuk penimbangan karkas sepasang itu terdiri atas bagian sayap, kemudian bagian paha atas, paha bawah, kemudian ada bagian dada dan bagian punggung. Untuk penimbangan non-karkasnya itu terdiri atas bagian hati, kemudian ampela, jantung, dan usus bersih. Masing-masing ditimbang menggunakan timbangan digital. Tahap selanjutnya yaitu analisis data, dimulai dengan data dikelompokkan berdasarkan variabel umur dan jenis kelamin. Kemudian data dianalisis menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan pola faktorial 3x2. Apabila terdapat perbedaan rata-rata, maka data dapat diuji kembali dengan uji Dunchance Multiple Range Test. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.